Halo anak-anak, jumpa lagi dengan Bu Putri dalam mata pelajaran Prakarya dan Kewirausahaan. Pada materi kali ini kita akan mempelajari mengenai perencanaan administrasi usaha makanan khas daerah. Apa sih yang dimaksud dengan administrasi? Jadi, menurut pendapat Profesor Dr. S. Prajudi Atmosudirjo SH, administrasi adalah proses dan tata cara kerja yang terdapat pada setiap usaha, baik usaha kenegaraan maupun swasta, usaha sipil maupun militer, atau usaha besar maupun kecil. Pencatatan administrasi diperlukan bagi kelancaran dan pengelolaan perusahaan merupakan tugas administrasi. Tugas tersebut meliputi pencatatan data-data transaksi bisnis, keuangan, produksi, persediaan produksi, dan lain-lain. Tujuan administrasi yang pertama, memonitor kegiatan perusahaan. Yang kedua, mengevaluasi kegiatan-kegiatan pengorganisasian perusahaan. Yang ketiga, menyusun program pengembangan usaha dan kegiatan pengorganisasian perusahaan. Yang keempat, mengamankan kegiatan-kegiatan usaha dan organisasi perusahaannya. Perencanaan administrasi usaha pada dasarnya terdiri dari yang pertama, perizinan usaha, kedua, surat menyurat, ketiga, pencatatan transaksi barang atau jasa, yang keempat, pencatatan transaksi keuangan, dan yang kelima, pajak. Selanjutnya kita akan bahas satu persatu mulai dari perizinan usaha. Perizinan usaha. Pendirian usaha di Indonesia diatur oleh undang-undang, yaitu melalui peraturan daerah dan peraturan dari Departemen Perdagangan serta departemen atau instansi yang terkait dengan bidang usaha yang dijalankan. Surat-surat yang perlu disiapkan dalam membuka usaha adalah sebagai berikut. 1. Surat izin gangguan atau HU dan surat izin tempat usaha atau situ. 2. Surat izin usaha perdagangan atau SIUP. Surat menyurat. Jenis surat yang digunakan dalam kegiatan usaha disebut surat niaga. Adapun jenis surat niaga, yang pertama surat perkenalan, kemudian surat penawaran, surat pemesanan, surat pemberitahuan pengiriman barang, surat pengaduan, dan surat pengiriman pembayaran. Pencatatan transaksi barang atau jasa. Yang pertama, bukti transaksi intern, itu berupa bukti kas masuk dan bukti kas keluar. Kemudian yang kedua, bukti transaksi ekstern, itu terdiri dari faktur, kwitansi, nota, nota debit, nota kredit, dan cek. Kemudian pencatatan transaksi keuangan. Yang pertama, laporan laba rugi, kedua, laporan perubahan modal, ketiga, neraca, yang keempat, laporan arus kas. Dan yang terakhir, pajak. Jadi setiap pemilik usaha harus memiliki NPWP, yaitu singkatan dari nomor pokok wajib pajak. NPWP ini adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. Oke, sekian paparan dari Ibu. Yang Ibu paparkan adalah poin-poinnya saja. Untuk lengkapnya kalian silahkan baca buku paket halaman 13 sampai dengan halaman 16. Selanjutnya kita akan melakukan diskusi. Jadi setelah menonton video ini dan membaca buku paket, silakan kalian menuju diskusi pada tugas kelas. Semoga materi ini bermanfaat dan sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya.